Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di podcast Ramadan Enjoy. Alhamdulillah kita masih bersama narasumber kita yang kemarin, Dr. Hamidullah Mahmud. Insyaallah kita juga masih akan mengulas tentang tafsir Al-Quran dengan masih di surah Al-Fatihah bagian kedua ya. Juga bergabung bersama kita Al-Ustadz Muhammad Gestafi Briasis Yudin. Beliau adalah Imam Rawatib di Masjid Al-Amanah Plaza BP Jam Sostek. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar? Khair. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Kita semua yang hadir di sini, semua tim kru dan juga pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan diberikan perlindungan, kesehatan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Amin ya rabbal. Ini Pak Ustadz Gesta gimana kabar, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Antum Allah. sehat ya? Sehat, alhamdulillah, sehat. Ya. Yang penting sehat Dad. Yang penting sehat bener. Kadang-kadang kalau badan sehat, otak nggak sehat juga kadang-kadang rapuh juga Ustaz ya. Masya Allah. Tadi kesibukan sibuk banget kayaknya tadi Ustaz ya. Ya biasa seperti yang lain-lain lah. Yang lain-lain. Sebagai kepala keluarga kita punya tanggung jawab. Wah, masya Mencari Allah. nafkah ya. Mencari nafkah, amin ya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Kita masih akan mengulas tafsir Al-Quran via tafsir Safwatut Tafasirnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mantap nih Ustaz. Tafadhal Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah. Yang kemarin kita sudah buka dengan pembahasan secara global dan masuk ke satu ayat. Part pertama itu. Part pertama satu ayat yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa Bismillah itu di Quran yang ada di kita tertulis ayat ke-1. Ayat ke-1. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang Bismillah, berarti kita sudah bicara satu ayat. Hari ini kita akan lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya, yaitu pemelihara alam semesta. Ya. Artinya di sini menurut tafsir Al-Sabuni, seolah-olah Allah berkata, qulu ya ibadi idza aradtum syukri ya wa thanai alhamdulillah. Ya, maksudnya katakan wahai hambaku, kata Allah Al-Sabuni di sini dan tafsirnya ketika membahas alhamdulillahirabbil alamin, katakan oleh kalian ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian ingin bersyukur kepadaku, ingin memujiku, cukup katakan alhamdulillah. Dan ini nikmat, saudara. Kenapa nikmat? Karena begitu banyak anugerah Allah. Bayangkan kalau kita harus menyebutkan satu-satu, wah, berapa kata yang harus disusun kan begitu. Dengan kalimat alhamdulillah itu sudah mencakup seluruh nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung dengan angka-angka itu. Wa in ta'uddu saja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Nah, itu ya. Ringkasnya kalimat alhamdulillah. Dan Rabbul Alamin, ya, dia adalah pemelihara alam semesta. Ya, di alam ini dan semesta ini bukan hanya manusia, kan? Ada makhluk-makhluk yang lain, ya, ada ciptaan-ciptaannya yang lain, ya, dan banyak lagi yang kita tidak ketahuinya. Ya, semua itu terpelihara, terjaga
oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dan Tuhan kita ini Allah memiliki sifat Rahman Ar-Rahim, ya Maha Pengasih lagi dan Maha Penyayang. Maha Penyayang. Rahman Maha Pengasih. Ya, pengasihnya Allah ini umum ya untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang beriman kepada Allah maupun tidak. Buktinya apa? Mereka yang enggak beriman kepada Allah bekerja ya dapat rezeki. Ya, ya. Kok begitu? Ya karena memang menjadi kewajiban pencipta menyiapkan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh yang diciptakannya, gitu. Nah, nanti Ar-Rahim, nah itu kasih yang Allah yang khusus bagi orang-orang beriman di hari akhirat. Di akhirat. Kelak, gitu. Dan perlu dicatat, orang yang dikasih belum tentu disayang. Iya. Ustaz tahu Korun Korun. dikasih harta banyak, emang disayang. Sampai kemudian dipendem. Hartanya jadi harta karun. Firaun, kenal Zat Firaun? Iya. Kasih jabatan nggak? Iya. Emang artinya Allah sayang. Kalau sayang nggak ditenggelamin di laut. Iya, Masya Allah. Nah, Masya jadi Allah. orang yang dikasih belum tentu disayang. Belum tentu disayang. Gitu kan? Ya, sama kayak kita taruh mau parkir di pasar gitu kan. Iya. Habis parkir kita kasih uang ke tukang parkir kan? Iya. Apa kita sayang untuk tukang parkir? Enggak, emang kewajiban kita. Iya. Nah, ya, jadi bahwa Rahim khusus bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman itu dinyatakan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 43, di mana Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu memberikan kasih dan sayangnya, gitu ya. Nah, tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahmana, tapi rahim. Nah, selanjutnya maliki yaumiddin, ya, yaitu yang memiliki hari pembalasan, ya, atau hari yaumuddin, ya, kalau kita terjemahkan secara literal adalah Hari agama. Ya, tapi din bisa bermakna al-jaza, pembalasan. Hal tadinu tudan, kama tadinu tudan, kama ta'mal tu jaza, gitu kan. Nah, sebagaimana Anda bekerja maka Anda mendapatkan ganjarannya. Jadi din ini jaza, ya. Ai huwa subhana al-malik lil jazai wal hisab. Artinya pada hari kiamat nanti Allah lah, ya, hanya Allah lah yang memiliki kewenangan, ya, untuk memberikan ganjaran juga hisab, perhitungan. Ya, hanya Dia al-mutasarrif fi yaumiddin, ya, yang mengatur, mengelola, yang menata, ya, pada hari itu, pada hari pembalasan atau hari agama, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa maksudnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah? Maknanya aina khusuka billahi bil ibadah. Artinya hanya kepada Allah ibadah ini aku khususkan, gitu kan, tidak kepada yang lainnya. Ya, demikian pula wa nakhusuka bi talabil i'anah. Demikian pula dalam mohon pertolongan aku hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki makna yang hebat, yang luar biasa, ya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita agar bagaimana kita dalam hidup ini lebih mengedepankan kewajiban daripada menuntut hak. Gitu. Karena seru nih. Ayat ini kan mengatakan sembahlah Allah, ya, engkau akan mendapatkan pertolongan, kan. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi disuruh sembah dulu. Baru ya karena stain, ya, menuntut haknya. Dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Artinya pertolongan itu akan datang setelah kita melakukan kewajiban kita, tidak seperti yang kita nyatakan dalam lihat dalam kenyataan hidup, ya. Banyak orang yang pandai meminta haknya tapi tidak lihai menjalankan kewajibannya, gitu. Iya, benar. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya, berikan karena kami jalan yang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ai dallana warsyadana ya Rabb ila tariqikal haq wa dinakal mustaqim, ya.
Artinya dallana, tunjuki kami, arahkan kami ya Rabb, wahai Tuhan kami, kepada jalanmu yang benar dan agamamu yang lurus ya. Kemudian tetapkan kami juga ya untuk tetap menjadi seorang muslim atau tetap beragama Islam ya. Amin. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena dengan iman dan Islam kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu apakah kita akan masuk ke surga Allah? Iya, betul. Karena kita Islam kan, dan itu harus kita yakin teguh gitu ya. Kemudian jalan siapa itu yang kita minta ya di sini gitu kan. Di sini hanya menyebutkan tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jalan siapa itu dijelaskan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat gitu kan. Dengan apa? Dengan karunia, dengan kemuliaan, dengan kehormatan gitu kan. Siapa itu? Ya dari contohnya para nabi, ya, para siddiqin, ya, para syuhada, wassalihin, orang-orang soleh, ya kan, wahasuna ulaika rafiqa. Kata Al-Quran begitu, mereka itulah yang sebaik-baiknya teman yang ingin kita menjadi pengikutnya dan berada di belakangnya. Kemudian berikutnya yang terakhir, nah ini yang kita juga mohon untuk dihindarkan darinya, yaitu ghairul maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan yang orang-orang yang engkau murkai, ya, juga jalan-jalan orang yang tersesat. Artinya ya Allah, ya, la taj'alna, kata Imam Ali Shawini di sini, min zumrati a'daik, bagian dari kelompok musuh-musuhmu, al-haidina, yang berpaling ya anis siratal mustaqim, dari jalan yang lurus gitu ya. Nah, ini kan kedua-duanya adalah permohonan kita nih dalam hidup ini, ingin diberikan jalan yang lurus, tapi tidak hanya di dunia aja ya, tapi juga sampai kepada akhirat. Nah, ketika akhir ayat ini ya, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengatakan amin gitu. Jadi kalimat amin yang kita baca itu adalah pengajaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi Muhammad nggak kenal kalimat amin. Gitu, berarti itu redaksinya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril, amin, yang artinya istajib, ya kan, kabulkanlah ya permohonan kami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Tapi itu menarik banget Ustaz ya. Jadi saya tertarik dan saya menyoroti kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tadi tuh Ustaz tuh. Jadi kalau kita menyembah ya memang kepada Allah saja kan, kita menyembah kepada Allah. Adapun selain Allah kita nggak menyembah lah, yaitu itu memang menjadi tolok ukur akidah kita sudah. Pokoknya menyembah hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang Pak Ustadz, kalau kita lagi dalam keadaan nasta'innya ini loh, kita minta pertolongannya ini loh. Kadang-kadang kita kalau sama orang minta tolong juga kalau minta tolong ke orang itu apa memang itu disebut sebagai minta tolong yang disebutkan nasta'in itu Pak Ustadz tadi? Atau jangan-jangan nasta'innya ke orang itu secara majaz saja gitu. Adapun hakikatnya kita meminta ya kepada Allah gitu. Gimana Pak Ustadz? Iya, jadi sebagaimana kita ketahui, kita adalah manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri gitu kan, sehingga membutuhkan pertolongan dan bantuan. Nah, ketika kita memohon bantuan kepada orang lain, bukan berarti itu melepaskan diri dari memohon pertolongan kepada Allah. Ya, betul. Kenapa? Karena ketika orang lain mau membantu kita, sesungguhnya orang lain itu digerakkan hatinya untuk membantu kita oleh Allah juga. Gitu ya, pada dasarnya seperti itu, selama ya permohonan pertolongan itu kepada hal yang baik. Betul. Tentunya gitu. Ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi dalam hadis yang panjang itu menguraikan bahwa di dalam surat ini yaitu seolah-olah ada dialog ya antara Allah dengan hambanya. Ya, di part alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah dalam hadis itu, ketika seorang hamba mengatakan segala puji bagi Allah, Allah mengatakan
hambaku sedang memujiku, gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan. Hambaku sedang menyanjungku, gitu kan. Maliki yaumiddin, hambaku sedang menyerahkan dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Gitu. Jadi kalau udah menyembah, kita minta apapun, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya kebanyakan kita ini nggak sabar, nggak sabar, pengennya instan. Seperti kita belanja di pasar, ya ada uang ada barang, gitu kan. Allah kan nggak bisa begitu, ya kan. Kita tidak bisa. Allah itu tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi memberi yang kita butuhkan. Masya Allah. Iya. Tapi menarik banget tuh ya. Masya Allah. Allah Tadi Subhanahu. saya sempat ini baru paham ya tentang kalimat alhamdulillah ini, Ustaz. Jadi yang sesuai dengan tafsir Ali Asy'abuni tadi, bahwa di sana dikatakan nikmat Allah yang begitu banyak. Allah hanya dicukupkan dengan satu kata, satu kalimat. Oh iya, alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Kalau logika saya itu begini, Ustaz. Iya. Umpamanya saya memberikan barang sesuatu ke antum. Siap. Katakanlah ada 5 barang gitu kan. Iya. Hari ini saya kasih uang, besok saya kasih makan. Antum cuma terima kasih 1 kali coba. Enggak jengkel tuh apa? Tapi Allah enggak. Begitu banyak nikmat yang diberikan, kesehatan, keberkahan. Allah cukup mengajarkan kepada kita mengucap alhamdulillah, itu sudah semua mencakup semua nikmat yang diberikan. Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang kebaikan Allah itu sudah memang tidak ada batasnya lagi. Masya Allah. Kita masih sering-sering maksiat Pak Ustadz ya. Wabil khusus saya ini luar biasa maksiat terus, tapi masih dikasih hidup, masih dikasih iman, masih dikasih Islam, Masya Allah. Tapi ini menarik banget ya Pak Ustadz ya, pembahasan tentang Al-Fatihah ini. Saya juga pernah dengar tuh Pak Ustadz, Al-Fatihatu lima quri'at lahu gitu kan, katanya kan. Fatihah itu bacaan untuk yang terserah yang baca gitu kan. Terserah yang baca, niat yang baca. Ternyata tadi kan yang diceritakan antum itu bahwa ketika seorang hamba mengucap alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, hambaku sedang memujiku, ya kan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku sudah menyerahkan diri padaku. Baru ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya hambaku akan menerima apa yang ia minta gitu. Mungkin itu ya dari Al-Fatihah lima quri'at lahu. Iya, jadi Fatihah ini memiliki beberapa banyak keistimewaan lah, katakan begitu. Pertama, dia sebagai pembuka daripada kitab suci kita, ya kan. Yang kedua, dia menjadi tolak ukur sah tidaknya sholat seseorang. Oh iya betul itu. Qauli. La sholat liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat atau batal salat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan juga dia bisa menjadi obat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa, ya kan, kata Allah, dan telah kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan penawar, gitu kan. Fatihah jelas jadi bagian dari Al-Qur'an, ya kan, apalagi dia ummul kitab, kemarin kita udah bahas kitab. Kemudian juga bisa menjadi penyembuh atau ruqyah, bisa dibuat ruqyah juga tuh. Di zaman Nabi dulu ada seorang sahabat gitu kan, yang melakukan perjalanan, ya, kemudian ada satu perkampungan yang kena kepala sukunya ini kena santet, sihir, serangan wabah, gitu kan, penyakit. Kemudian bertanya kepada rombongan sahabat yang ada di sebelah, yang mampir ketika itu, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Kemudian salah seorang sahabat mencoba diri membaca surah Fatihah atau diminumkan, dan qadarullah sembuh. Masya Allah. Ya kan, sembuh. Lalu dikasih upah, dia nggak mau, ya kan, karena takut memperjualbelikan ayat. Gitu kan. Lapor ke Nabi. Apa kata Nabi? Ya, dia bilang bahwa saya menyembuhkan si fulan dengan baca Al-Fatihah. Gitu kan. Nabi senyum dengan berkata, kok tahu kamu? Gitu kan, istilah kalau dialog kita ya, bahwa Fatihah itu menyembuhkan.
Gitu ya. Nah, akhirnya kata Nabi, ambil itu hadiahnya, kambingnya, potong, bagi sebagian buat aku dan sebagian lagi buat yang lain. Nah, gitu kan. Nah, salah satunya lagi khasiatnya itu seperti yang antum bilang tadi, bahwa Al-Fatihah liman quri'at lahu. Fatihah tergantung niat pembacanya, gitu kan. Mau niat sembuh, bismillah. Tapi sekali lagi mintanya kepada Allah. Dan yang sering kita lupa, karena kalau yang sering kita dengar di tengah masyarakat gitu ya, kalau kita mau berdoa Al-Fatihah, kenapa sih begitu? Karena di dalam doa ada Fatihah itu ada doa. Ya tadi ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Iya. Gimana kita mau berada di jalan lurus kalau badan kita kurang sehat, akal kita kurang, ya kan? Itu kan artinya minta petunjuk jalan lurus bukan hanya ilmu, tapi juga ditopang oleh akal, badan yang sehat. Artinya di situ terangkum banyak permintaan. Masya Allah. Iya, luar biasa. Tapi memang Al-Fatihah ini kalau digali lebih dalam dan lebih panjang, rasa-rasanya 1 hari 2 hari ini nggak cukup Pak Ustadz. Iya. Saking memang sir dan juga maknanya luar biasa, Masya Allah ya. Tapi memang waktu juga yang kemudian menghukum kita Pak Ustadz. Barangkali memang kehausan ilmu kita, keingintahuan kita tentang makna-makna di Al-Fatihah itu memang dalam, tapi memang waktu juga yang menghukum kita. Durasi sudah mengatakan harus berhenti di sini ya. Terima kasih pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan podcast kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan semua kita di sini diberikan rahmat, diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua yang hadir di sini dan juga seluruh pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Ahmad Nu'man selaku host pada kesempatan hari ini, dan juga Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud dan juga Ustadz Muhammad Gestafi Briasisuddin undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.